Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam dan ihsan. Dan tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Redo Saladin STHI dan Bapak Arfian SSI selaku guru pembimbing di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Perkenalkan, nama saya Astidianti dari kelas 12 IPS 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kewajiban dalam umat Islam untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Al-Quran tentang amar ma'ruf nahi munkar dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Dari ayat ini jelas bahwa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran itu bukan hanya keanjuran, tetapi kewajiban bagi setiap umat muslim sesuai dengan kemampuannya. Di hadis juga tentang amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma ra'am minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalikal adhaful iman. Artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu juga maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selama-lamanya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa mencegah kemungkaran itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu dengan tangan. Jika kita memiliki wewenang atau kekuasaan, kita bisa mencegahnya dengan wewenang kita. Nah, yang kedua itu ada dengan lisan, dengan nasihat, dakwah, dan peringatan yang baik, jangan kasar. Nah, yang terakhir itu, yang ketiga, ada dengan hati, membenci kemungkaran dalam hati, namun itu merupakan selama-lamanya iman. Nah, dari tadi kita terus bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa sih amar ma'ruf nahi munkar itu penting dalam kehidupan kita? Yang pertama itu mencegah masyarakat dari kehancuran. Jika kemungkaran dibiarkan saja dalam masyarakat tanpa adanya pencegahan, maka itu bisa merusak akhlak individu atau masyarakat. Yang kedua itu tanda-tandanya keimanan yang kuat. Nah, orang yang beriman itu bukan hanya peduli kepada dirinya sendiri, tetapi mereka peduli kepada saudara dan sekitar lingkungannya. Maka mereka akan mengajak orang-orang di sekitarnya itu ke jalan yang benar. Nah, yang ketiga itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu kaum gemar menegakkan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran itu, maka Allah akan menurunkan keberkahan dan rahmat kepada mereka semua. Terus bagaimana sih cara melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan bijak? Nah, melaksanakannya dengan cara menggunakan hikmah dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang benar, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Selanjutnya ada jangan bersikap
kasar. Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwa dalam berdakwah kita harus dengan cara kelembutan supaya mereka lebih menerima kita. Nah, yang terakhir itu ada mulai dari kita sendiri. Sebelum kita mengajak orang lain kepada kebenaran, nah dari kita sendiri dulu untuk menjadi contoh yang lebih baik, yang benar kepada mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.